Selamat pagi, Bu Depi. Selamat pagi, Pak Idris. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya mau cerita-cerita sedikit ini tentang murid saya. Kebetulan murid saya di kelas 5 ada 3 orang yang belum lancar membacanya, Bu. Kalau dia belum lancar, hanya sekedar belum lancar membaca sih bisa kita atur, tapi ini masalahnya mengeja pun dia masih kesulitan seperti itu, Bu. Jadi saya mau sharing ini sama Ibu, kira-kira mana tahu nanti bisa dapat solusinya gitu, Bu. Ya, berarti ada tujuan kita diskusi hari ini, yaitu bahwa ada 3 murid Bapak yang belum lancar membaca, sementara sudah kelas 5. Iya, Pak? Iya, Bu, begitu, Bu, betul. Ya, kira-kira kalau sudah kelas 5, ada kesulitan ya kan, Pak, mengejar pelajaran ya, Pak ya? Iya, Bu, betul, Bu. Apalagi ini nanti kan kita di kelas 5 kan mau ada asesmen ya, Bu ya. Kalau dia membaca saja pun susah, bagaimana nanti dia mau menjawab soal-soal yang ada di asesmen. Makanya saya juga agak kebingungan ini, Bu, begitu. Iya ya Pak ya, karena di kelas 5 udah tuntutannya udah lebih banyak, bebannya udah lebih banyak, sementara proses si anak ini lambat ya Pak ya. Oh, nah Betul, Bu. kira-kira, kira-kira Bapak udah identifikasi nggak dari ketiga anak ini masalahnya apa? Kalau saya perhatikan sih, Bu, dari ketiga siswa saya ini, itu kebanyakan faktornya dari kayaknya sih, kalau kita lihat latar belakang orang tuanya memang satu kurang pendidikannya, SD saja pun tidak tamat kan gitu, Hmm. Bu. Kemudian faktor ekonomi juga, Bu, karena selalunya alasan orang tuanya itu kalau saya minta tolong, "Tolong Ibu, Bapak, anaknya dibantulah belajar di rumah biar lancar membacanya." Mereka selalu Hmm. beralasan kerja seperti itu, Bu, jadi tidak bisa membantu gitu. Berarti udah Bapak identifikasi ini masalahnya kayaknya dari dari rumah ya kan Pak. Nah, itulah bahasanya. Iya, Bu, betul. Bahasanya Betul, tidak Bu. ada dukungan dari orang tua. Iya. Nah, selama ini, nah beberapa bulan ini kira-kira ada nggak yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi ini? Yang saya lakukan untuk mengatasi ini ada sih, Bu, yaitu saya coba berkonsultasi sama orang tuanya. Orang tuanya saya panggil, saya cerita, saya sharing-sharing sama orang tua. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala di rumah kan gitu kan, Bu. Nah, itu alasan mereka. Alasan mereka itu selalunya bilang kalau siang itu kan mereka nggak di rumah, dari pagi sampai sore itu nggak di rumah. Kalau di rumah itu selalunya malam udah capek kan gitu, udah capek kerja. Jadi itu aja alasannya selalunya. Jadi si anak ini pun motivasi dari orang tua pun nggak ada gitu, Bu. Solusi Solusi itu udah Bapak udah coba cari solusi, udah komunikasi sama orang tua, tapi belum juga dapet titik temu, iya kan? Nah, kira-kira Betul, ada betul, nggak, Bu. iya, tindakan Bapak yang lain, misalkan Bapak tambah buku pelajaran apa, tugas tambahan gitu ya, orang ini seperti tadi, Eh, rencananya begini, Bu. Rencananya sih hmm. saya mau jumpa sama ketua komite dulu, Bu. Saya mau minta tolong dulu sama ketua komite untuk bujuk-bujuk orang Hmm. tuanya begitu, Bu. Kalaupun nanti seumpama nih ketua komite udah ngomong sama orang tuanya nggak mempan juga, saya maksudnya mau Hmm. buat les sore ini Bu, untuk anak-anak. Gimana kira-kira menurut Ibu? Luar biasa ya Pak ya, maksudnya hmm, yang pertama ini ke komite membujuk secara halus, kemudian ketika Bapak sudah planning A nggak dapet, Bapak mau ke planning B gitu kan. Ya, saya rasa dari planning A, planning B itu sejalan, Pak.
Cuman masalahnya Bapak siap nggak ngelakuin ini? Insya Allah Bu, makanya kan saya buat rencana awal itu saya mau jumpa sama ketua komite dulu, saya mau bantu dulu sama ketua komite, siapa tahu kan orang tuanya bisa berubah pandangannya kan gitu kan Bu. Kalau bisa berubah pandangannya kan saya agak terbantu tuh tentang yang 3 orang tadi kan. Tapi kalau memang nggak bisa juga, ya saya memang sudah berencana untuk membuat les sore, seenggaknya 1 jam lah Bu untuk membaca, begitu Bu. Kira-kira Pak, kasih juga sama kepala sekolah, udah cari solusi bersama atau dengan guru-guru yang lain? Sudah Bu, saya sudah cerita sama kepala sekolah, makanya kan kepala sekolah juga tahu saya jumpa sama orang tua murid juga sudah. Nah, ini saya sharing sama kepala sekolah bahwasanya mau jumpa ketua komite juga sudah. Kepala sekolah sih mendukung Bu, seperti itu. Kira-kira kapan ini mau direalisasikan? Kalau untuk menjumpai ketua komite rencananya besok Bu. Kemudian kalau memang nanti kita lihat respon ketua komite, kalau sudah jumpa sama orang tuanya, kalau memang orang tuanya nggak ada respon baik lagi itu untuk kerjasama, ya mau tidak maulah harus saya buat lesnya. Lesnya insya Allah berjalan minggu depan begitu Bu. Alhamdulillah, berarti eh, identifikasinya sudah, masalahnya sudah, rencananya sudah. Luar biasa loh Pak Idris, bisa berpikir sampai sejauh itu. Nah, kira-kira gimana perasaannya sekarang? Kalau perasaan sekarang sih saya sudah lega Bu, karena kan sudah saya ceritakan sama ibu unek-unek saya dan ibu juga ada respon baik kepada saya. Jadi berarti saya ada mendukung selain dukungan dari kepala sekolah, teman-teman saya seperti ibu ini juga mendukung saya. Jadi saya makin tambah semangat gitu Bu. Iya ya Pak ya, lanjut rencana kemudian dari awal dari tujuan kita melakukan percakapan ini, kemudian ketika Bapak mengidentifikasi, kemudian rencananya, dan di akhir sesi ini, saya rasa apa yang sudah Bapak mm, mau lakukan itu sangat bagus ya Pak ya, dengan komunikasi dengan komite, kemudian melakukan les. Saya rasa itu sangat ini ya Pak ya, apa namanya itu, membantu 3 siswa itu. Mudah-mudahan terrealisasi dengan baik ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas masukannya. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Iya Pak, terima kasih sama-sama. Sangat menyenangkan bertukar pikiran dengan Terima kasih Bu. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Selamat siang Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi ya Pak. Selamat Ya pagi masih menjelang pagi siang kita. ya Pak ya. Iya. Ini loh Pak, saya mau ada yang sedikit unek-unek yang mau saya ceritakan. Apa kira-kira itu Bu? Siapa tahu saya bisa Saya bantu. kan ini ngajar di kelas rendah. Iya Bu. Di kelas rendah ini kan butuh kehadiran yang ini ya kan Pak, namanya kelas rendah harus di situ baca tulis hitung itu harus lebih intensif gitu kan. Sementara murid saya ada sekitar 4 orang itu absennya luar biasa loh Pak. Oh gitu ya Bu ya. Berarti Ibu kesulitan lah untuk mengatasi absensi anak Ibu yang ada di kelas rendah. Karena sementara kan kelas rendah ini butuh kehadiran karena harus di situ fokus kita mengajarkan untuk calistung ya Ibu ya. Iya iya. Kira-kira nih Bu, dari yang Ibu utarakan ke saya tadi, Ibu sudah pernah berkonsultasi dengan orang tuanya atau yang lain gitu Bu?
Nah, kalau untuk orang tuanya langsung itu belum sih Pak, kan? Saya masih bicara sesama guru, masih sama kepala sekolah. Ini bagaimana Pak? Cari solusi lah, duduk bersama. Kira-kira apa ya Pak ya yang bisa saya lakukan gitu Pak? Udah pernah belum Ibu kira-kira untuk melihat si anak ini, kalau dia nggak datang kan ini angka absensinya tinggi ya kan. Nah, udah pernah belum Ibu lihat alasannya si anak ini kenapa gitu kok bisa nggak hadir dia ke sekolah gitu? Tapi pada dasarnya itu ketika bantu orang tua gitu, karena di sini kan pesisir tuh. Ada yang istilahnya kupek kerang, ada yang istilahnya apa. Ya, mereka itu bantu orang tua gitu, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Berarti ini udah nampak masalahnya ya. Berarti masalahnya itu alasan utamanya ekonomi berarti ya Bu ya. Karena siswa itu diajak orang tuanya untuk membantui orang tuanya gitu ya. Sementara kan sebenarnya keharusan bagi siswa itu kan belajar seperti itu ya Bu ya. Eh, Kira-kira nih menurut Ibu nih ya, ada nggak pernah Ibu rencanakan untuk ngatasin itu? Nah, tadi kalau untuk sharing dengan rekan guru, dengan kepala sekolah sudah ya. Maksud saya itu gini, pernah nggak Ibu rencanakan untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi tadi? Kalau nggak ada, nanti coba kita sama gitu. Siapa tahu Ibu udah punya rencana yang baik nih. Kalau saya sih rencananya yang pertama itu jumpai ibu apa namanya itu sekretaris komite. Kebetulan murid dari salah satu siswa di sini sering komunikasi juga. Iya. Jumpai ini di sekolah biar rajin sekolah seperti itu. Dan yang kedua eh, menjumpai orang tuanya gitu Pak langsung gitu sih Pak. Ibu sudah pernah cerita sama rekan guru atau kepala sekolah bahwasanya Ibu punya rencana seperti ini? Pernah sih Pak, cuman masih hanya apa namanya ya, masih tukar-tukar unek-unek gitu aja nggak serius gitu Pak. Oh, berarti belum belum ada tindak lanjut untuk menjumpainya ya, gitu ya. Tapi kalau saya rasa nih rencana Ibu itu sudah sangat baik itu Bu, karena kan pastinya kan kita juga selain kita jumpa orang tuanya, selaku kita gurunya, kita juga butuh bantuan juga seperti dari pihak komite sekolah. Karena pastinya komite sekolah itu akan sangat membantu untuk kita ngomong ke orang tua siswa gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya itu sangat baik sih Bu. Kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu mau melaksanakannya itu? Secepatnya lah Pak, maksudnya mungkin mungkin besok atau lusa sudah saya laksanakan Pak. Iya, saya rasa itu bagus Bu, karena lebih cepat lebih baik ya kan. Ibu jumpai ketua komite atau siapalah gitu yang anggota komite sekretaris tadi Ibu bilang ya kan. Boleh langsung Ibu jumpai. Apa tanggapan mereka? Kalau memang mereka mau ajak sama-sama berdua sama Ibu sama menjumpai orang tua kan gitu kan, itu lebih baik saya rasakan seperti itu ya kan Bu ya. Karena ini untuk kemajuan siswa kita. Oke Bu, saya rasa sangat baik sih apa yang Ibu rencanakan dari mulai tadi kan kita sudah lihat permasalahannya apa gitu kan yang menyebabkan siswa Ibu itu tidak Pak ya, jarang datang ke sekolah. gitu ya Pak ya. Hmm, Kemudian Ibu udah punya rencana yang baik dengan bantuan komite untuk menjumpai orang tuanya. Siapa tahu nih ya kan dengan begitu paradigma orang tua siswa ini berubah. Karena apapun cerita kan pendidikan itu lebih penting ya kan Bu untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Iya. Saya rasa sudah sangat mantap itu Bu. Perasaan Ibu gimana nih setelah menceritakan ini sama saya? Kayaknya apa namanya ya Pak, ketika ada yang mendukung sesuatu itu kayaknya kita nggak berdiri sendiri ya kan Pak, lebih semangat gitu Pak, Ya lebih Bu.
lebih berani nih mau buat solusi nih, mau buat gebrakan. Seperti itu sih, Pak. Plong sekali. Dapat apa namanya ya, dari pembicaraan ini kayaknya sepertinya Bapak tuh ngarahin saya, ya bagus Bu, lanjut. Selain apa namanya, selain kita butuh semangat gitu Pak. Bapak ngasih semangat itu luar biasa sih Pak. Tetap semangat ya Bu ya, untuk anak murid kita juga. Oke Bu. Terima kasih banyak Pak. Wejangan-wejangannya. Ya.